Prabowo sekarang jadi presiden omon-omon. Ini bukan pernyataan saya, tapi pernyataan tegas Pak Iyas Sudiarto. Pak Iyas ini salah satu rujukan saya dalam membuat narasi konten. Pak Iyas dalam video terbarunya ikut mengkritik soal pemberian amnesti kepada Hasto yang jelas-jelas adalah terpidana kasus korupsi. Seperti biasa, Pak Iyas dengan narasinya yang tenang dan santun tapi tajam mengkritisi berbagai kebijakan Prabowo yang makin kesini makin dipertanyakan. Yang menarik dalam konten Pak Iyas itu, dia memperingatkan Prabowo jangan terlalu pede dan sombong. Karena 58% rakyat yang memilih dia itu karena faktor Jokowi, bukan murni karena Prabowo. Saya juga akan menampilkan perdebatan antara Adian Apitupulu, politisi PD Perjuangan, dan Hendarsa Marantoko, politisi Gerindra. Dalam perdebatan ini, sesuai dengan video saya sebelumnya, bahwa kubu Hasto mulai membangun framing amnesti yang diterimanya sebagai bukti dia tidak bersalah, dan proses hukum itu keliru. Nah, Adian juga membangun narasi serupa, namun langsung diskakmat Hendarsa, bahwa amnesti itu pengampunan, bukan abolisi atau penghapusan proses hukum. Jadi secara hukum, Hasto sah dan meyakinkan bersalah. Tapi dia mendapatkan pengampunan dari presiden. Jadi bukan karena Hasto tidak bersalah kemudian mendapatkan amnesti. Ini juga yang penting untuk publik pahami. Narasi sesat dari kubu Hasto dan PD Perjuangan ini harus diluruskan. Oke teman-teman, kita simak bersama mulai dari pernyataan Pak Iyas berikut ini. Merdeka, kita sudah masuk 17 Agustus. Beberapa hari lagi kita merayakan ulang tahun ke-80 untuk Republik yang kita cintai ini. Tapi ini sedang viral, lagu yang menyambutnya kok rada sengak di kuping gitu. Indonesia, tanah air siapa, rakyatnya kok sengsara semua. Penggalan itu saya ambil karena itu sedang viral sekarang. Jadi Pak Prabowo ini kita rakyat di bawah ini sedang resah-resahnya melingkar, melihat, mengikuti sepak terjang Bapak beberapa hari terakhir ini, khususnya sejak Bapak memberi abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto. Kalau Tom Lembong kita tidak usah terlalu memikirkan karena di sana memang ada rada abu-abu, itu urusan lain. Tapi kalau Hasto itu jelas-jelas Bapak mengambil resiko yang begitu dalam karena itu sebenarnya lebih syarat kepada kepentingan politik. Seperti apa yang dikatakan Novel Baswedan bahwa itu sebenarnya menjerumuskan apa yang dibicarakan sendiri oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang dikasih amnesti itu adalah orang yang tersangkut penyuapan dan berkategori koruptor karena sudah diputuskan 3,5 tahun oleh pengadilan. Jadi belum sempat kencingnya kering di WC penjara, orangnya sudah dikasih amnesti gitu. Nah ini terlalu beresiko kalau menurut kawan-kawan karena tadi saya waktu masang bendera 17-an juga duduk dengan profesor hukum, kebetulan beliau tetangga saya. Jadi memang ada bobot-bobot yang sebenarnya tidak umum. Cuma mungkin karena ada tujuan tertentu ya, karena mau bermesraan lagi dengan PDIP dan Bu Mega sudah mengatakan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini untuk tujuan 2029 agar sama-sama bareng lagi gitu kan? Nggak ada masalah karena politik ini bisa apa saja gitu. Yang kemarin Bapak dirangkul Pak Jokowi untuk dijadikan presiden, kalau sekarang balik gagang mau nendang Pak Jokowi ya silakan gitu. Cuma Bapak jangan terlalu pede. Karena 58,58% itu suaranya Pak Jokowi, bukan suara Bapak ya. Jadi hati-hati. Oke, kita sebelum ke sana kita juga bahas tentang PPATK yang begitu viral, memblokir 28 juta rekening masyarakat. Ada yang sedang sakit, ada yang kiriman uang dari anaknya, ada TKW di Hong Kong yang nggak bisa pulang karena rekeningnya diblokir, ada dana 30 juta. Nah kemarin kita lihat Kepala PPATK datang ke istana, Bapak panggil. Ini sebenarnya kalau kami lihat apakah ada drama politik ya, tapi agak murahan Pak menurut saya. Karena kalau Bapak sekelas Kepala PPATK itu kan sekelas menteri, harusnya mengambil kebijakan pasti Bapak tahu gitu.
Jadi jangan itu dibuat seolah-olah, oh ini kebijakan personal, terus kemudian presiden memanggil dan presiden pro rakyat rekeningnya harus dibuka lagi. Ini mah apa ya, drama basi kalau menurut saya. Jadi kalau mau mengambil kredit poin dari masyarakat itu nggak perlu kayak gitu. Bapak sahkan aja undang-undang perampasan aset koruptor itu. Karena itu yang Bapak janjikan kepada kami selama ini. Gitu. Belum lagi janji-janji kampanye Bapak ada 8 poin gitu ya. Ada kesehatan gratis, itu sampai di mana ceritanya. Terus ada subsidi listrik, sampai di mana ceritanya. Subsidi BBM mungkin iya, mungkin tidak. Subsidi angkutan kota yang 100%. Apalagi mahasiswa yang keluar negeri mau dibiayai. Universitas dalam negeri juga akan digratiskan. Dan yang terakhir adalah, yang paling viral adalah makan bergizi gratis. Itu sebenarnya sudah berapa ribu dapur yang ada, sudah berapa juta anak yang dikasih makan gratis itu, sampai sekarang progresnya tidak ada. Jadi Bapak sudah mulai diketawain sekarang, Pak Prabowo. Saya ini adalah pendukung Bapak sejak Pak Jokowi mendukung Bapak. Dan saya menarai ribuan kawan saya dari medsos saya itu. Puluhan ribu mungkin. Mereka bertanya kepada saya, mengikuti jejak saya. Tadi pagi saya ditanya, Pak Biakto nggak nyesal? Saya bilang ada sesal, cuma kalau lebih nyesal lagi sebenarnya kan Pak Jokowi gitu. Cuma kan beliau itu orangnya diplomatis, tidak meledak-ledak. Jadi ditanya soal amnestinya Hasto, ya mungkin itu sudah dipikirkan matang-matang gitu. Nanti jangan sampai kematangan, jadi busuk dia gitu. Itu bos, ya. Jadi hati-hati bertindak. Hati-hati, karena saya sebagai pendukung ya masih terus mengkritisi karena saya bukan bagian dari penjilat gitu. Ya, di sana kan berkumpul orang-orang Bapak di DPR, ada Dasko, ada siapa-siapa yang pasti ada Menteri Hukum yang mengatakan itu adalah ide dia untuk memberi. Emang lo bisa buat ide di bawahnya Pak Prabowo? Bullshit lo, nggak usah banyak ngomong. Itu adalah lobby-lobby atau bukan lobby, itu sebuah rencana yang mengantisipasi 2029. Kita sudah tahu. Karena dengan PDIP kalau bisa bergabung dengan Gerindra, mungkin dianggap itu punya suara yang lebih besar. Jangan overthinking kalian. PSI itu sekarang menjadi wadah orang-orang yang kecewa terhadap PDIP dan Gerindra nantinya. Dan di sana pasti ada aura, ada ruhnya Pak Jokowi dan keluarganya. Dan saya menyatakan hari ini bahwa kalau besok saya disuruh buka di sini meja pendaftaran untuk PSI, saya buka di rumah saya ini. Ya, kita akan bertarung di 2029. Saya tidak punya kepentingan. Dari 2014 saya mendukung Pak Jokowi dengan uang kantong saya sendiri. Yang penting Indonesia ini ke depan lebih maju, tidak menjadi Indonesia yang akan dirontokkan oleh otak-otak yang sebenarnya tidak berakhlak gitu. Bapak tidak dengar hari ini bahwa ada referendum, ada apa? Ada desakan dari PBB untuk membuat referendum Aceh, Sulawesi, dan Papua Barat. Itu artinya bisa jadi ramalan Bapak yang 2030 Indonesia bubar ini, nauzubillah, itu harusnya jangan sampai terjadi. Nah, yang lainnya yang tercacat adalah blok Ambalat. Ambalat ini menjadi gunjingan yang mentertawakan Bapak karena dikompar dengan apa tindakan Pak Jokowi yang menyelamatkan blok Mahakam, menyelamatkan blok Torokan, Freeport, sementara Bapak mau bekerja sama dengan Malaysia. Tahun 1969, perjanjian Malaysia-Indonesia clear tentang blok Ambalat, bahwa itu Indonesia punya. Ditumpangi lagi, ditegaskan lagi oleh perjanjian internasional, bahwa itu memang punyanya Indonesia. Kok sekarang Bapak berbaik hati banget, mau mengajak kerjasama? Ini bukan soal isi minyaknya saja, ini adalah marwahnya negara. Sebagai bangsa besar Indonesia ini, masa Bapak ngeluruk ke sana apa? Jadi kayak cecunguk gitu ke Malaysia itu nerima desakan-desakan yang murahan itu. Ya, sama juga dengan PPATK. Bapak kan orang besar yang membaca segala macam buku. Masa tidak tahu 1929 Amerika itu kena bank rush juga collapse.
Terus Brasil 2001 juga kena bankrupt gitu. Bankrupt itu collapse. Terakhir Spanyol 2015 dengan kasus yang sama. Jadi PPATK itu terang mau mengambil resiko kalian main-main di situ. Jadi hati-hati karena masyarakat sekarang sudah mulai timbul ketidakpercayaannya. Kami tadi ngumpul kok, baru ngumpul masang bendera, cuma itu tadi tidak masang bendera one face lah kami gitu. Itu kita ngomongin itu sudah negatif semua, Pak Presiden. Jadi jangan kepedean dulu Bapak segala macam diomongin tapi tidak dilaksanakan. Saya tetap masih sampai detik ini saya masih tetap sebagai pendukung Bapak karena memang pemerintah harus ikut. Tapi kalau perilakunya jadi macam-macam, ya sorry to say, saya sih sebagai orang yang masih punya nyawa di Indonesia ya mikirin lagi apakah kita lanjut dengan apa yang kita sudah dukungkan kepada Bapak atau kita tunggu kalau panjang umur di 2029. Sama-sama menunggu nih Pak. Bapak juga menunggu umur 2029 apakah masih bisa menjadi presiden lagi atau masih dikasih panjang umur lagi atau siapa. Tapi anak-anak muda, anak-anak kita ini harus terjaga integritasnya untuk Indonesia. Ini ulang tahun yang ke-80 untuk negara Republik Indonesia. Jangan Bapak rusak dengan perilaku-perilaku yang tidak mendidik itu ya. Jadi jangan jadi presiden omon-omon karena itu sudah terkenal sekarang di lapisan barat bawah ini. Jadi Bapak dianggap presiden omon-omon katanya. Ini ya sorry Pak Prabowo karena ini adalah apa yang kami rasakan di bawah ya. Tapi ya semoga saja Bapak bisa mendengar kritikan ini, masukan ini. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa karena Bapak akan jalan sendiri, kami juga akan jalan sendiri. Begitu saya pikir obrolan kita. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Indonesia. Semoga kita sehat untuk Indonesia. Indonesia juga sehat buat kita semua sebagai rakyatnya. Jadi jangan sampai lagi nanti ada nyanyian seperti tadi. Indonesia, tanah air siapa? Jadi nanti diartikan sendiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya setuju 100% dengan pernyataan Pak Iyas ini. Saya juga sebagai pendukung Prabowo kecewa dengan kebijakan politiknya yang makin kesini makin aneh dan menyimpang. Tapi sebagai pendukung, sudah sewajibnya mengingatkan Prabowo agar jangan makin tersesat. Kritik para pendukung ini harus dipandang Prabowo sebagai bentuk evaluasi. Karena jangan-jangan Prabowo hanya mendapatkan masukan sesat dari lingkaran sekelilingnya yang punya kepentingan politik tertentu. Sehingga Prabowo mulai lupa dengan siapa pemilihnya yang juga pendukung Jokowi dan Gibran. Kita lanjut ke video Adian dan Hendarsan. Disampaikan oleh sekjen kami Pak Hasto mengatakan bahwa ini memang murni problem hukum yang memang harus disikapi dengan cara yang dimiliki secara hak prerogatif oleh presiden. Problem hukumnya gimana? Banyak. Pertama, dia dituduh merintangi penyidikan, itu tidak terbukti. Lalu masuk kasus suap. Sementara tahun 2020, kasus suap itu sudah diputuskan terpidananya 3 orang. Terpidana 3 orang ini taruhlah dengan masing-masing 5 alat bukti yang menguatkan untuk hakim mengambil keputusan itu. Tiba-tiba beberapa alat bukti itu dibebankan juga oleh pada sekjen dalam putusan dia. Artinya yang 3 orang sudah dihukum ini bisa dong menggugat KPK. Harusnya hukuman kami tidak sebesar kemarin. Nah ini kan problem-problem hukum. Nah problem-problem hukum itu harus diselesaikan dalam sekian banyak mekanismenya. Dalam mekanisme ketatanegaraan bisa tidak dipakai hak-hak yang dimiliki presiden. Ya. Jadi ya makanya saya jelaskan tadi di awal apa yang dimaksud dengan amnesti, apa yang dimaksud dengan abolisi. Jadi tapi ini yang khawatir ya kan, apa yang Bang Adian sampaikan itu, nanti saya klarifikasi, ini mengganggu suasana kebatinan dari masing-masing pihak, kan gitu kan. Kayak harus dikasih tahu, ini bukan masalah problem hukum kalau amnesti itu pengampunan. Jadi perbuatannya ada tapi diampuni, beda dengan abolisi. Nah itu yang harus tahu. Jadi kalau kita bicara masalah hukum, ini bukan masalah hukum artinya. Masalah hukumnya udah clear, ini pengampunan oleh presiden. Ya. Jadi beda dengan itu. Ini sama seperti 1116 yang lain.
di mana 1116 yang lain terbukti melakukan pelanggaran, terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian diampuni oleh presiden. Siapa saja yang di situ? Ada 6 aktivis Papua yang tidak menggunakan senjata. Terbukti, terbukti. Oke. Ya kan? Ada kemudian yang narapidana yang sakit-sakitan, ya kan? Yang harus berobat di luar sampai ada yang kena HIV. Terbukti, terbukti. Ada juga yang kemudian yang narapidana yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Terbukti, terbukti. Nah, Mas Hasto tergolong masuk dalam situ. Jadi ini bukan problem hukumnya sudah selesai. Kalau kita mau bicara itu, tapi ya kalau mau dibuka masalah itu ya seperti itu. Mas Hasto masuk ke dalam golongan. Itu berbeda dengan Tom Lemong. Tom Lemong adalah abolisi. Ya kan? Abolisi menghentikan seluruh proses hukumnya. Nah, dalam video tadi jelas memperlihatkan framing baru yang dimainkan dari kubu PD Perjuangan dan Hasto. Bahwa amnesti dari Prabowo itu menunjukkan bahwa Hasto korban kriminalisasi hukum. Hasto tidak bersalah, KPK lah yang salah dan putusan hakimnya yang keliru. Sekali lagi, ini jelas keliru dan sesat. Ini penyesatan. Jadi keterlibatan Hasto dalam suap ormasku itu jelas dan terbukti dalam proses persidangan. Soal Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, itu pun hanya soal sepele, soal timeline saja. Bahwa Hasto memerintahkan HP Harun Masiku direndam pada 8 Januari 2020. Sementara surat perintah penyidikan terbit 1 hari sesudahnya, yaitu 9 Januari. Jadi jika perintah itu dilakukan Hasto pada 9 atau 10 Januari, sesudah ada surat perintah penyidikan, maka itu dinilai merintangi penyidikan. Itu logika hakim. Tapi sayangnya Hasto sepertinya sudah tahu akan ada penetapan sehingga sudah memerintahkan HP direndam sehari sebelumnya. Tapi bagi saya, putusan hakim bahwa Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan tidak menihilkan bukti bahwa dia memerintahkan Harun Masiku menghilangkan barang bukti dengan cara HP direndam. Jadi narasi-narasi sesat seperti inilah yang harus kita lawan dengan kontra narasi. Karena kalau tidak, kita akan gampang dibodohi para politisi yang hanya berargumen untuk membela rekannya sesama politisi. Seperti yang sedang dilakukan Adian Napitupulu tadi. Terima kasih, salam kontra narasi.